Begitu dia keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiaoyan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamar kecilnya sampai waktunya lelang dimulai. Baru setelah itu dia keluar dari mode pelatihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar. Benar-benar segar kembali. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan kecepatan tetap. Sekali lagi berjalan ke tempat pelelangan. Ketika Xiaoyan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar yang hampir penuh sesak dengan suara-suara yang melesat ke langit, menyebabkan dia menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka pameran lelang besar benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut acara besar di wilayah sudut hitam. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiaoyan mencoba masuk melalui lalu lintas manusia sebelum dia mundur tanpa daya. Wilayah sudut hitam, ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Magia. Jika seseorang memotong antrian di sini, akan segera ada puluhan tinju yang dilemparkan dengan keras. Bagaimanapun, temperamen orang-orang di wilayah sudut hitam tidak selembut orang-orang di dunia luar. Jika mereka memiliki perselisihan, menarik pisau mereka dan menebas orang lain adalah sesuatu yang merupakan pemandangan umum. Xiaoyan menarik diri dari arus manusia yang berteriak tanpa henti. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain, selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalan setapak yang luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran yang sangat tebal dan gelap yang samar-samar keluar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka sampai mereka tidak berani mendekat. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan terbentuknya area kosong di jalur tersebut. Ketika tatapan Xiaoyan menyapu, dia secara tidak sengaja melihat sekelompok orang berjalan ke jalur berkarpet berwarna merah. Tatapannya menyapu kelompok orang ini, dan akhirnya berhenti pada seorang pria muda yang tampak terlalu pucat, tampan, di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya sepertinya sekitar 24 atau 25. Namun, dari gelombang kecil yang menyebabkan gumpalan energi kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya kemungkinan besar setidaknya di sekitar kelas Dowling. Orang ini kekuatannya cukup bagus. Apalagi, dia sebenarnya semuda ini. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat persembunyian harimau dan naga. Xiaoyan agak terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat. Sementara dia bergumam di dalam hatinya. Hei, lihat ke sana. Sepertinya orang-orang dari Blood Sect, mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang di tengah itu pasti pemimpin sekte junior, Fan Ling, kan? Hihi. Dikatakan bahwa menghilangnya seorang tetua dari 8 gerbang, belum lama ini ada hubungannya dengan dia. Darah di sekujur tubuhnya telah dikeringkan. Sepertinya darahnya telah dikuras seluruhnya dan dipaksa oleh seseorang. Hanya sekte darah yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Hanya saja benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama. 8 gerbang. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayahnya adalah orang kuat yang menempati peringkat kelima di peringkat hitam. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan sekte darah lebih besar dari 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Apakah mereka tidak takut ayahnya akan membawa orang dan membasuh Black Mark City dengan darah dalam kemarahannya? Xiaoyan tiba-tiba menyadari saat dia mendengar percakapan pribadi yang ditransmisikan dari aliran manusia. Tatapannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu, dan mengingat faksi yang disebut Sekte Darah, jauh di dalam hatinya. Tampaknya merasakan tatapan yang agak berbeda. Pemuda itu, yang hendak memasuki rumah lelang, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang tidak. Rumah lelang, memiliki emosi sekecil apapun, melirik langsung ke Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam, berdiri agak jauh.
Segera, dia mengangkat alisnya sedikit. Ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa beberapa keraguan di antara alisnya. Wilayah sudut hitam, ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan tebal dan dingin pemuda itu menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan tertentu ditatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia mengulurkan tangannya sambil tertawa getir di dalam hatinya. Tidak lama setelah sekelompok orang dari Sekte Darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang memasukinya segera setelah mereka. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang dari faksi kuat di wilayah sudut hitam. Dilihat dari bisikan pribadi di sekitar ini benar-benar membuka mata Xiao Yan. Xiao Yan menatap jalur berkarpet yang kosong dan tenang. Dia kemudian menatap pintu masuk utama, yang penuh dengan orang, dan tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang, ini hanya mengincar uang. Aku yang dulu setidaknya melelang barang-barang yang bernilai lebih dari 50.000. Tapi aku tidak melihat mereka memberiku satu. Sama seperti tatapan Xiao Yan yang menyapu jalur berkarpet. Seorang pria kurus di sisinya, yang juga didorong oleh aliran manusia, juga melihat ke jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk dengan lembut. Namun, dari matanya, terlihat jelas bahwa dia sangat cemburu. Kartu VIP. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang sebelumnya sepertinya telah mengeluarkan kartu dari dalam lengan baju mereka saat memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud melompat keluar. Xiao Yan ingat bahwa lelaki tua di ruang pemeriksaan harta karun telah mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2. Bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda sedang mendekati kematian? Tampaknya telah merasakan tatapan Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, terlempar. Pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi ganas dan berbicara dengan ganas. Xiao Yan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun yang terakhir. Orang ini, pria kurus itu melengkungkan bibirnya saat melihat aksi Xiao Yan. Sebelumnya, dia juga melihat Xiao Yan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa orang ini, yang berpakaian sangat lusuh, benar-benar dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu berasal dari beberapa faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang barang senilai lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. TL, nilai kartu VIP. Semakin rendah angkanya semakin baik, misalnya yang pertama lebih baik daripada yang kedua 2 juta. Bagi kebanyakan orang di wilayah sudut hitam, harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak akan pernah bisa diperoleh. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiao Yan hanya mendapatkan hadiah 5.000 koin emas untuk melindungi Duoma sepenuhnya. Xiao Yan adalah seorang dadoshi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Perlu diketahui bahwa seorang dadoshi layak untuk memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini, tidak mudah untuk mendapatkan uang. Jika tidak, beberapa dadoshi, douling, atau bahkan doowang dalam wilayah sudut hitam, tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja, ini tentu saja tidak termasuk sang alkemis, yang merupakan pekerjaan yang menyebabkan orang menjadi iri yang tak tertandingi. Lagi pula, persyaratan bawaan yang keras dari seorang alkemis telah melenyapkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Karena alasan yang disebutkan di atas, pria kurus itu diam-diam mengejek Xiao Yan saat melihat tindakan Xiao Yan. Tentu saja, ejekannya tidak berlangsung lama dan ekspresi ganas di wajahnya berubah menjadi kaku. Ini karena Xiao Yan baru saja berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang sangat lembut itu. Dia punya kartu VIP. Tapi dia juga di sini untuk memeras. Apakah dia punya masalah? Mata pria kurus itu agak merah karena iri. Ini terutama ketika Xiao Yan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki tempat pelelangan. Pria kurus itu sangat marah sampai dia mencakar kepalanya.
Dia dengan jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang memelototinya di bawah jubah hitam. Pencahayaan agak gelap saat Xiao Yan memasuki terowongan. Dia bergerak di sepanjang koridor sampai ujung sebelum dia berbelok. Segera, area lelang yang tak tertandingi muncul di pandangan Xiao Yan, menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Tempat pelelangan ini lebih besar dari tempat pelelangan manapun yang dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang itu, yang sepertinya terbuat dari kristal terang, menyebabkan orang-orang terpesona. Pak, boleh saya tanya berapa nomor kursi Anda? Saat Xiao Yan sedang melihat-lihat, seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiao Yan tidak menjawab. Dia langsung menyerahkan kartu zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat warna kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti saya." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita itu buru-buru memimpin. Sementara Xiao Yan bergoyang dengan santai di belakang. Pelayan wanita itu bola-balik di dalam tempat pelelangan besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform lelang kristal. Dia menunjuk ke kursi dan tersenyum pada Xiao Yan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiao Yan berjalan ke kursi yang luas dan sangat mewah sebelum duduk. Perasaan lembut itu hampir membuat tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiao Yan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa. Hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya beralih ke deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah, Fan Ling, yang muncul di pintu masuk sebelumnya, sedang menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiao Yan, di bawah bayang-bayang, sedikit dirajut. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya. Diam-diam menunggu lelang dimulai. Pemimpin sekte junior. Apa itu? Pemuda tampan berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat bertanya dengan lembut. Tidak ada. Hanya saja saya merasa orang itu agak aneh. Apalagi saat aku melihatnya. Sebenarnya aku merasakan ketakutan yang aneh di dalam hatiku. Ketika dia berbicara tentang hal ini, Fan Ling tertawa mengejek sambil menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte junior seharusnya salah paham. Meskipun teknik Ki Sekte Darah kami sangat gelap dan dingin dan secara alami takut pada beberapa api ekstrim, tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam yang memiliki api kelas semacam itu. Orang tua itu berkata sambil tertawa. Mungkin, pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah sudut hitam, orang berjubah hitam ini. Di sisi lain, jelas tidak ada di antara mereka. Segera, dia berhenti memiliki pikiran liar dan pandangannya diarahkan ke platform kristal. Dengan suara lembut, dia bergumam. Aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika benar demikian, ayah berkata bahwa kita harus mendapatkannya dengan segala cara. Hihi, pemimpin sekte junior. Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 km dari kota tanda hitam. Orang tua itu tertawa muram. Itu akan bagus. Busur gelap dan dingin terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fan Ling menutup matanya. Beberapa faksi tidak jauh dari mereka dengan tenang berbisik di antara mereka sendiri. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, dia akan menemukan kesamaan, yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Terlebih lagi, benda ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan menutup matanya, gong yang jelas perlahan bergema di dalam tempat lelang. Setelah mendengar suara gong ini, Xiao Yan menarik diri dari mode pelatihannya, dan kebisingan menyapu seperti suara magis mengalir ke dalam pikirannya.
menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru setelah itu dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal yang cerah. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti juru lelang sudah berdiri dengan senyuman di atasnya. Ini akhirnya akan segera dimulai. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia menatap tanah yang sangat besar, yang tampak begitu ramai sehingga benar-benar penuh. Matanya yang hitam dan hitam mengandung antisipasi yang jelas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.